Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda sekalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, kalau pagi hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah dalam kegiatan belajar mengajar pada kelas 10 ini. Mudah-mudahan yang di sini semua kita sehat walafiat ya nak ya. Baiklah anak-anak itu semuanya. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu ingin Ananda semuanya mengikuti apa yang Ibu kerjakan supaya kita tidak tegang, otot-otot kita lemas sehingga kita mudah untuk menerima materi yang Ibu sampaikan. Ya nak ya, bisa kita mulai Ananda? Oke. Perhatikan ke papan tulis, ada layar, silakan. Ya, ikuti Ibu ya. Nah, tangan digerakkan ke atas sambil gerak-gerak ke samping. Ya. Digerak-gerakkan jari-jarinya ke depan. Ya. Kemudian dilipat tangannya. Ya, silahkan duduk dengan sempurna. Sudah? Ada yang belum siap? Semua ya nak? Karena kita akan berdoa untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, agar apa yang kita kerjakan dan ilmu yang didapat mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bermanfaat bagi kita semua nantinya. Amin ya Rabbal Alamin. Silahkan kepada Muslim dipimpin doa dulu ya nak ya. Ya Bu. Nah baik teman-teman sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita sama-sama baca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada anak Muslim yang sudah memimpin doanya. Selanjutnya Ibu ingin bertanya, masih semangat hari ini belajar Ananda semua? Masih Bu. Masih pagi, jadi harus semangat. Ya Bu. Dan dulu, ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua Bu. Hadir semua. Adik Bu, adik belum nampak. Adik. Adik belum Bu. Adik tadi ada urusan sebentar lagi datang. Iya. Dia udah masuk. Makasih ya yang sudah hadir tepat waktunya. Baiklah Ananda, sebelum kita memulai pelajaran seperti biasa kita akan tadarus dulu, dan kali ini tadarus kita membaca surah Al-Ikhlas. Bisa dimulai Ananda? Bisa Bu. Aku hitung ya. Wahid, isnen, salas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad. Shadaqallahul azim. Ananda sekalian, seperti biasa setelah tadarus kita akan menyanyikan lagu nasional, judulnya Garuda Pancasila. Semuanya Ibu harapkan mengikuti ya. Kemudian dipimpin dirjennya Nak Vita ya. Bisa ya Nak? Gantian. Kalau minggu lalu Nak Ade, sekarang Nak Vita. Silakan dipimpin untuk menyanyikan lagu nasional. Silakan. Oke teman-teman, mari kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Terima kasih Nak Vita yang sudah memimpin menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semoga dengan lagu tadi menambah rasa cinta kita terhadap bangsa Indonesia. Betul kan Nak? Baiklah Ananda,
sebelum memulai pelajaran, Ibu ingin mengetes dulu, yaitu dengan ujian pretest. Ibu ingin lihat sejauh mana Anda sebelum memulai pelajaran dengan sesudahnya, apakah ada perubahan atau tidak pada materi kita pada pagi hari ini. Oke, Ananda silakan dibuka LKPD-nya yang sudah Ibu berikan tadi pagi, ya. Sudah dapat semua, Nak? Sudah, Bu. Bisa, Bu. Ada 10 soal pilihan berganda. Silahkan dikerjakan. Ibu kasih Ya, Bu. waktunya 5 menit. Silahkan. Sudah selesai, Oke, Bu. sudah siap? Sudah siap semua, Nanda? Sudah, Bu. Ibu. Kalau sudah siap, silahkan dikumpulkan ke depan. Akan periksa dahulu. Kira-kira sejauh mana Ananda mengetahui materi yang akan Ibu sampaikan. Ya. Oke, baiklah. Hasilnya lumayan bagus, tapi ada beberapa siswa yang memang belum bisa menjawab. Tidak apa-apa. Nanti setelah materi pelajaran kita, mudah-mudahan kita bisa mengerjakannya, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ananda sekalian, masih ingatkah pelajaran kita minggu lalu? Masih ingat? Oke, kalau tidak ingat, Ibu Guru akan menampilkan gambar. Silahkan dilihat ke papan tulis semuanya. Ya, gambar apa Nanda? Wanita berhijab, Bu. Bisa. Kemudian satu lagi Ibu tampilkan yang belum ingat supaya ingat. Nah, gambar apa? Pakaian muslimah, Bu. Wanita yang Ya, berprofesi bagus. syariah Islam. Ini, ya. Sadar. Berarti materi kita minggu lalu berkaitan tentang berbusana muslim. Berbusana muslim. Masih ingat? Masih, Bu. Nah, Ibu ingin bertanya, dari gambar di atas, apa kaitannya materi kita dengan materi minggu yang lalu? Coba dibaca. Zulkifli, silahkan dibaca kaitannya apa? Kaitan berbusana muslim dengan pembelajaran kita hari ini tentang sumber hukum Islam di dalam Al-Quran. Bahwasanya Al-Quran mencakup seluruh bidang keilmuan, termasuk tentang kewajiban menutup aurat bagi setiap muslim wal muslimah. Ya, Tubuh. bagus sekali. Tepuk tangan, ya. Tepuk tangan semuanya. Oke, berarti sudah mengingat ya. Ada yang mau menambahkan, silahkan. Angkatkan tangannya. Tidak ada. Kalau tidak ada, Ibu akan melanjutkan pertanyaannya. Nah, sebelum memasuki materi kita tentang sumber hukum Islam yang pada minggu pertama ini, Ibu akan menyampaikan materi kita yaitu Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Ananda, siapa yang tadi pagi sudah membaca Al-Quran? Angkat tangan. Yang sudah Saya, membaca. Saya, Bu. Iya, Lisa, bagus. Zulkifli. Saya, Bu. Mari. Nah, Baca semua, Bu. semua ini membaca Al-Quran ya. Ya, Bu. Berarti tandanya cintanya terhadap Al-Quran mudah-mudahan diamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya membaca tetapi mempelajari dan juga mengamalkannya. Ya. Kemudian, adakah yang sudah tahu apa itu Al-Quran? Ada, Bu. Sudah, Bu. Nah, ada yang mau menjawab silahkan. Saya, Apa Bu. itu Al-Quran adalah Al-Quran? kalamullah, Bu. Kalamullah, benar sekali. Liza. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril untuk disebarkan kepada umat Islam, Bu. Ya, bagus sekali. Ada lagi yang lebih lengkap, silahkan Hendra. Jangan diam aja Hendra. Mana Hendra ini? Sepri, Hendra silahkan. tidur, Bu. Ya, Bu. Kurang kedengaran, Bu. Ya, coba pengertian Al-Quran. Diulang kawan-kawannya yang sudah disebutkan tadi. Lengkapi, Sepri. Sepri siapa, Bu? Priadi. Adi.
Al-Quran adalah kalamullah, Bu, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara mutawatir. Ya, bagus. Nah, di mana Al-Quran diturunkan? Ada yang tahu? Ini pasti tahu semua jawabannya. Di mana pertama kali Al-Quran diturunkan? Bineka. Kira Bu. Sekarang, fungsi Al-Quran. Apa fungsinya untuk kita, Nanda? Saya Bu. Ya, Bu. ini Pedoman, Bu. silakan. Apa fungsi Al-Quran? Sebagai Sebagai petunjuk pedoman, Bu Bu. bagi kita Bu. Petunjuk dan pedoman hidup bagi umat Manusia. Ya, benar sekali. Nah, Ananda, pertemuan kita pada pagi hari ini yaitu belajar tentang sumber hukum Islam dengan kompetensi dasar kita adalah meyakini Al-Quran, hadis, ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Kemudian menunjukkan perilaku ikhlas dan taat beribadah sebagai implementasi pemahaman terhadap kedudukan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Ya. Selanjutnya, kompetensi dasar kita adalah menganalisis kedudukan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Dan yang terakhir, mendeskripsikan macam-macam sumber hukum Islam. Nah, dari pelajaran kita secara garis besar adalah membahas tentang sumber hukum Islam. Nah, pertemuan pertama ini Ibu akan menjelaskan tentang materi kita Al-Quran. Nah, di dalam materi Al-Quran, Ibu harapkan nanti semua Ananda itu memahami materi yang sudah Ibu sampaikan, kemudian mendalami serta mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, baiklah. Tujuannya, untuk apa tujuan kita mempelajari materi ini? Jadi setelah belajar kita nantinya, Ibu ingin apa yang Ibu sampaikan, apa yang kita inginkan bersama dapat terlaksana dengan baik. Yang paling utama apa tujuannya di dalam pelajaran kita? Siswa dapat menjelaskan pengertian, kedudukan, fungsi, dan isi pokok Al-Quran, serta menerapkan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sudah bisa dipahami tujuannya kan, Nak? Nah, dan nanti ada perbedaannya. Sebelum belajar tentang sumber hukum Islam Al-Quran, dengan sesudah kita harus punya perbedaannya. Nah, baiklah Ananda sekalian, metode kali ini, model pembelajaran kita yang Ibu pakai adalah model apa? Problem Basic learning dan discovery learning. Di model pembelajaran kita. Ibu, Ya. lagi istirahat Ibu. Oh iya, istirahat. Bentar ya, Nak. Nah, coba Ananda silahkan amati gambar di atas. Sudah? Sudah, Bu. Ya, sudah bisa dilihat? Sudah. Ya. Nah, Ananda silahkan identifikasi gambar di atas. Yang pertama, dibaca dulu. Pinggir, Kak. Kelihatan. Eni, Ya, Bu. identifikasi gambar 1 itu silahkan dibaca soalnya. Ya, Bu. Identifikasi Ya, silakan gambar di dibaca. atas dengan benar. Pada gambar di atas itu berada di perkantoran, Bu. Ada sebagian Ya, orang yang bagus. maju dalam karirnya tetapi tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kemudian banyak orang yang mempunyai jabatan dan karir bagus, ilmu yang tinggi tetapi korupsi juga masih sering terjadi. Itu, Bu. Ya, itu yang akan diskusikan. Baiklah, Ibu sudah membagi kelompok diskusi untuk Ananda semua. Silakan lihat kelompoknya. Sudah bisa dilihat? Sudah, Bu. Nah, oke. Kalau sudah, silakan berkumpul di kelompoknya masing-masing. Dan tugas diskusinya, kelompok 1 mendiskusikan tentang sumber hukum Islam dan menganalisis gambar tadi. Kemudian kelompok 2 membuat peta konsep dan seterusnya. Sudah bisa dilihat? Sudah Bu. Nah, silahkan Ibu kasih waktu 10 menit untuk mendiskusikannya. Nanti akan Ibu panggil.
Bu, izin Bu, Alisa kelompok berapa ya Bu? Oke, kita lihat lagi ya, Lisa, kelompok berapa? Nah, perhatikan. Sudah? Nggak ada Bu. Bisa ya, kelompok masuk kelompok 3 ya, Lisa. Tadi Ya yang Bu. Baik Bu. kelompok 1, Sepri ketuanya. Kelompok 2, Eni ketuanya. Kelompok 3, Iya, Bu. Zulkifli ya. Oke, bisa dilanjutkan? Bisa, Bu. Baiklah Ananda semua, waktu sudah habis, silahkan dikumpulkan tugas diskusinya. Ibu akan melihat dan Ibu akan menampilkan hasil presentasi, hasil diskusi dari kelompok kalian. Nah, ya sudah siap semua? Sudah Silahkan Bu. dikumpul ke depan. Baik, Bu. Ya. Oke, Ibu akan menampilkan hasil diskusi dari kelompok 1 perwakilannya. Silakan membacakan hasilnya. Tadi tugasnya adalah menjelaskan. Silakan bacakan kelompok 1. Adi atau anggotanya boleh. Anggotanya, Bu. Ya, silakan siapa tadi anggotanya Adi? Adi. Ya, Ade Pak Uj- silakan. Iya, Bu. Baik, Bu. Baiklah, kawan-kawan, saya dari kelompok 1 akan menjelaskan sumber hukum Islam mengenai Al-Quran. Yang pertama, pengertian Al-Quran. Al-Quran secara harfiah merupakan bacaan atau himpunan. Secara istilah, kitab suci umat Islam yang berisi firman Allah Subhanahu wa taala. Terima Sudah, kasih Bu. Adi. Sudah Ya, bagus Bu. ya, Nak. Ada yang menanggapi kelompok lain? Ya Bu. Bagus. Betul Bu. Bagus hasilnya Betul, tidak? ya, Bagus bagus, ya? Bagus Bu. Bagus, Bu. Ya. Nah, ini masih kelompok 1. Bacakan dulu satu lagi. Siapa tadi? Adek, coba dibacakan. Saya Identifikasi. kelompok 2 Bu. Saya Bu. Siapa tadi? Saya Bu. Ya, silahkan. Bacakan dulu hasilnya supaya kawan-kawan tahu. Mengapa masih banyak orang yang ilmunya tinggi tetapi mereka tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar? Ya, pertama belum ada niat yang kuat dalam dirinya, Bu. Kemudian Ya, belum punya nilai bagus. esensial dari membaca Al-Quran tersebut. Ya, Ya, bagus. tidak bisa membiasakan diri sejak dini membaca. Wah, ini hasilnya Ibu tampilkan. Silahkan dibacakan untuk kawannya, kelompok 2. Tugasnya tadi apa? Membuat peta konsep. Ya. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok 2? Silahkan kelompok yang lain. Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Nah, tugas untuk minggu depan, portofolio yang sudah Ibu sampaikan tadi, silahkan dikerjakan untuk minggu depan. Dan hari ini Ibu akan membuat post-test untuk kalian. Silahkan kerjakan 10 soal yang ada di LKPD. Ibu hitung 5 menit ya. Silahkan dikerjakan. Oke. Sudah siap Ananda? Iya, Bu. Kalau sudah siap, silahkan dikumpulkan tugasnya. Iya, ternyata tugasnya bagus. Setelah belajar ternyata memang nilainya lebih bagus. Ini paling tinggi, ini Ade ini 95. Terima kasih Ade. Terima kasih, Bu. Ya. Yang lain Ya, juga berapa, Bu? bagus-bagus nilainya. Yang lain juga Berapa Bu? bagus-bagus. Nilai Apa, saya Nak? berapa Bu? Ya nanti Nilai Ibu saya umumkan berapa, ya. Bu? Ibu tempelkan nanti di ruang Dimatiin adik kan. biar tahu nilainya. Oke. Baiklah Ananda sekalian, setelah mempelajari materi sumber hukum Islam, mari sama-sama kita menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pengertian Al-Quran, yaitu sebagai kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril, diturunkan secara mutawatir, dan bernilai ibadah bagi yang membacanya. Kedua, apa kedudukannya? Tadi yang sudah Ibu sampaikan. Hukum Islam yang pertama. Sebagai sumber hukum Islam. Sebagai sumber hukum Islam yang pertama. Kemudian fungsinya untuk apa? Al-Quran itu Pedoman hidup manusia. pedoman hidup. Sebagai Baiklah, pembeda. itulah kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu ingin bertanya, apa yang membuat Ananda semua tertarik setelah mempelajari?
pelajaran Al-Quran itu? Ya, apa ya? Suka Karena nggak belajar tentang Al-Quran? suka banget, Bu. Ya, kemudian Ibu ingin tanya, Ananda ingin lebih tahu nggak tentang hukum-hukum selain Al-Quran sebagai pedoman hidup? Ingin ya? Semua ingin. Nah, baiklah Ananda sekalian, Ibu rasa pelajaran hari ini sudah selesai dan semoga kita selalu mengikuti Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Oke, anak-anak, minggu depan akan membahas materi sumber hukum Iya, Bu. Islam, yaitu tentang hadis. Silahkan materinya dibaca dahulu di rumah. Dan mari kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa, Mas?